Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Sapitri, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 150 Lausa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran menjadi sebuah komponen dalam sistem pendidikan. Tidak akan baik kualitas pendidikan jika kualitas pembelajarannya tidak baik. Upaya tercapainya kualitas pendidikan yang baik perlu terus ditopang dengan memperbaiki kualitas pembelajaran secara maksimal. Kualitas pembelajaran yang baik ialah selaras dengan pembelajaran yang efektif dan capaian pembelajaran terpenuhi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kemampuan murid untuk mempelajari dan memahami materi, konsep, atau keterampilan baru. Pembelajaran yang mempertimbangkan kesiapan belajar murid akan membuat mereka keluar dari zona nyaman. Dengan dukungan dan lingkungan belajar yang tepat, murid tetap dapat menguasai materi atau keterampilan tersebut. Minat murid adalah keadaan respons murid terhadap objek atau situasi tertentu yang membuatnya merasa senang. Dalam kegiatan belajar mengajar, melaksanakan pembelajaran yang berbasis minat sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Dengan mengetahui minat murid, guru dapat menggunakan hal-hal yang disukai muridnya untuk mempelajari materi atau keterampilan baru sehingga mereka lebih semangat belajar. Setiap murid mempunyai minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu mengobservasi untuk mengetahui potensi masing-masing murid. Profil belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Contohnya, metode ceramah untuk murid yang memiliki profil belajar auditory, atau memanfaatkan film atau animasi untuk murid yang profil belajarnya auditory dan visual. Berikut ini adalah strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh murid di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh murid berdasarkan tingkat kesiapan dan minat murid. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh murid berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing murid. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan murid di kelas.
Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi murid sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh murid. Produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman murid. Produk lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari murid. Oleh karenanya, seringkali produk tidak dapat diselesaikan di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Jika produk dikerjakan secara berkelompok, maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompoknya dalam mengerjakan produk tersebut. Produk yang akan dikerjakan oleh murid tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.